Shalom, salam kasih Tuhan bagi kita semua, sahabat-sahabat yang terkasih, saudara-saudara yang bersama-sama di dalam renungan harian kita pada saat ini. Kita akan mempelajari satu lagi firman, satu lagi renungan untuk kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini, kami menyerahkan hidup kami, diri kami, pikiran kami kepadamu. Berkati kami dan lindungi kami agar berada dalam keadaan yang baik. Di dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah bibit kebinasaan. Ayat renungan di dalam Daniel 5 ayat 1 dan 2. Raja Belsazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Sedikit pun Nebukadnezar tidak tahu bahwa Daniel 1 ayat 2 akhirnya akan membawa kepada kebinasaan kerajaan yang pernah hebat suatu masa dahulu. Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebahagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawa ke dalam perbendaharaan dewanya. Dengan membawa pulang perkakas-perkakas emas itu ke rumah dewanya, Nebukadnezar mau menunjukkan bahwa dewa orang Babylon yang paling hebat di bumi. Apabila seorang raja menakluki sebuah negeri seperti Yehuda, sudah menjadi kebiasaan bagi raja untuk membawa dewa yang telah ditawan kembali ke kuil ke kampung halamannya sebagai tanda ataupun sebagai bukti untuk dilihat oleh semua orang bahwa dewa saya adalah lebih besar dan lebih kuat daripada dewa-dewa lain. Ini adalah pemikiran daripada Raja Nebukadnezar pada saat dia memerintah. Sehinggalah ini terjadi dan terturun kepada keturunannya. Di mana apa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar adalah apabila dia menang untuk melawan satu kota, satu tempat, maka dia akan membawa bukti pulang untuk memperlihatkan kepada bangsanya bahwa dia hebat dan dewa-dewanya hebat daripada dewa-dewa yang lain. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi, perkakas-perkakas tersebut telah disimpan di rumah dewa palsu orang-orang Babylon dan telah hampir dilupakan selama beberapa abad. Seperti bom masa yang berdetik, perkakas-perkakas suci ini yang hanya pernah dikendalikan oleh para imam Tuhan yang telah ditabis menunggu untuk digunakan semula dalam upacara suci. Saudara-saudara yang terkasih, Raja Belsazar yang merupakan cucu kepada Nebukadnezar telah mengadakan pesta yang hebat untuk mengakhiri segala pesta di kota Babylon yang dianggapnya sebagai kerajaan yang tidak dapat dikalahkan. Pada kemuncak pesta itu, dia mencadangkan agar perkakas-perkakas suci yang telah diangkut dari bait suci Yerusalem dibawa keluar untuk melayani kemabukan para tetamunya. Raja yang tidak bermoral ini, yang sepatutnya lebih tahu yang lebih baik, baru saja bertindak di luar batas dan tidak boleh dimaafkan. Bibit kebinasaan itu yang telah ditanam oleh Nebukadnezar sekarang meledak dalam penghakiman ke atas raja dan bangsa. Saudara-saudara yang terkasih, satu nasihat, satu teguran bagi kita saat ini. Seperti yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar, di mana dia melakukan banyak sekali kejahatan. Dan apabila dia memiliki keturunan juga melakukan hal yang sama. Nasihatnya bagi kita pada saat ini adalah apa yang kita buat yang tidak baik, besar kemungkinannya akan terturun kepada keturunan seterusnya. Jadi saat ini
Saya ingin mengajak kepada kita, daripada kita berbuat yang tidak baik, yang jahat, lebih baik kita berbuat kebaikan kepada sesama kita, manusia ciptaan Tuhan ini. Pada waktu ini, semoga firman Tuhan menjadi kekuatan nasihat bagi kita. Mari berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga berserah. Kami tahu kami sangat melakukan banyak sekali kesalahan. Tetapi pada saat kami sudah mendengar nasihat Tuhan ini, kami mau berseru agar diri kami ini diajar oleh Tuhan melakukan kebaikan, sehingga keturunan-keturunan seterusnya juga melakukan kebaikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan nasihat yang baik ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai pada waktu ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.